Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi barakatihi fi dharain amin. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatayajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli anna dzalika yuhsinu. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berada 3 orang, maka janganlah berbisik 2 orang, tidak yang lain, sampai kamu itu bergaul atau bercampur dengan manusia, karena hal tersebut bisa untuk menyedihkan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan mengenai tentang akhlak-akhlak Rasulullah dalam sebuah hadis. Di antaranya Nabi mengatakan, kalau kita ada 3 orang, maka janganlah berbisik 2 orang, Pak. Kita ada 3 orang nih, ya. Kita jangan ngobrol sama siapa? 2 orang. Kalau ngobrol doang sih jadi masalah. Yang masalah Pak, kalau ya bisik-bisik tetangga. Ini nggak boleh nih. Dunal akhor, yang lain dari hatta takhtalitu binnas, sampai kamu itu bercampur kepada manusia yang lain. Kalau banyak orang kita ngobrol berdua, ya masalah, nggak tersinggung tuh. Tapi kalau bertiga, kemudian dia bisik-bisik berdua, bisa jadi ngomongin siapa? Ngomongin sebelah. Kata Nabi, kalau kita bertiga jangan untuk berbisik-bisik. Yang pertama, di zaman modern seperti saat ini bisa kita kias dengan apa? Kita kalau ngobrol, kalau bisa meminimalisir handphone, Pak. Pusatan GP luar biasa tuh. Ya, teknologi kadang-kadang kita ngobrol sama teman kita, ada di depan kita yang kita ajak ngobrol siapa? Orang lain juga senang tuh. Iya. Makanya dalam salah satu pepatah bahasa mengatakan teknologi itu yuqarribul ab'ad wa yub'idul aqrab. Teknologi itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itu kadang-kadang kita ngobrol berdua misalnya atau bertiga. Itu kadang-kadang kita diajak ngobrol kalau fokus tuh lagi ngapain tuh? Main handphone. Nah itu salah satu etika ada kalau kita diajak ngobrol jangan apa? Jangan main handphone, kecuali kalau memang hal itu sangat mendesak. Ya khususnya masalah telepon dan kalau ada telepon ya angkat. Tapi kalau cuma sebatas apa ini? Scroll lagi jelas gitu kan. Itu mendingan diminimalisir. Nah, sama di zaman modern seperti ini kita nggak boleh ketika sedang ngobrol, ya sedang kita berkumpul bersama, justru kita lebih fokus kepada orang lain. Berbisik-bisik juga nggak boleh. Nah ini penting akhlak yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Para hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu ketika ada salah satu perkumpulan, memang di zaman dulu itu nggak ada handphone, Pak. Jadi orang kalau ngobrol, kalau nongkrong ya udah apa yang dibicarakan, ya ngobrol aja seperti biasa. Itu namanya menghormati lawan bicara. Jadi kalau kita misalnya ngomong sambil main handphone kan merasa apa itu? Merasa dicuekin gitu. Maka oleh karena itu salah satu akhlak Nabi itu demikian. Di sini ada pengecualian, kecuali kalau izin. Bentar ya, saya mau ngomong dulu ke sebelah, itu kan jadi masalah. Bentar ya, ini ada WA penting nih. Bukan saya tidak menghormati sampean, bukan saya tidak menghargai sampean di sini, tapi saya ada keperluan sebentar nih. Hanya sebentar membalas yang namanya pesan dari orang lain. Tapi selebihnya kalau ada orang berbicara kepada kita, minimal handphone ya betul ditaruh dulu. Itu hadis yang pertama. Wa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajula min majlisi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
janganlah berdiri seorang laki-laki kepada laki-laki yang lain dari tempat duduknya, kemudian duduk di situ. Akan tetapi kata Nabi, tafassahu wa tawassahu, berikanlah kelonggaran dan keluasan. Apa di sini maksudnya? Maksud dalam hadis ini, kalau kita udah duduk di hari, kita lagi duduk nih, kemudian ada orang datang kepada kita, maka kita nggak boleh apa? Jangan berdiri di mana aja. Ya, kalau bahasa kampungnya kita dia datangnya belakangan, yang duluan boleh menempatin tempat yang paling utama. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, mereka mengecualikan buat siapa? Pertama, yufti fihi aw yaqra'u Qur'anan aw yudarisu uluman syar'iyyatan. Kita udah kumpul Pak, mungkin ada guru kita mengajar. Emang tempat siapa nih? Tempat guru kita, nggak apa-apa kita sedikit apa? Ini sedikit saja. Itu namanya menghormati. Ya jangan misalnya, mohon maaf, terkadang kita ada di depan, ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih alim, ada geser tempat orang Pak. Kita datangnya belakangan, mikir gitu kan. Ini khususnya sholat Jumat. Sholat Jumat kan yang paling utama cuma khatib doang tuh, yang memang diperbolehkan untuk duduk di mana? Di depan. Kalau kita emang datangnya udah siap, ya wayangnya kita duduknya di mana? Di belakang. Jangan orang kelewat-lewatin aja Pak. Duduk. Kalau mau duduknya di depan, datangnya dakwah depanan. Jangan datangnya belakangan, mau duduknya di depan. Nah ini salah satunya etika kita. Kalau memang kita sedang ada acara, sedang kumpul, maka seyogianya kita lihat. Kalau memang itu tempatnya umum, ya udah tempat kita di sini. Kita dulu datang, saya duduk di situ. Kecuali kalau ada orang yang kita kasihkan, apakah ada guru kita yang mau mengajarkan Quran atau mengajarkan ilmu, emang duduknya di situ, kita nggak apa-apa. Disuruh apa kata Nabi? Tafassahu wa tawassahu, berikan kelonggaran, berikan yang namanya keluasan. Itu salah satunya Pak. Ya. Wal hadisu misdahu qauli ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Maka hadis itu ada sebuah korelasi atau hubungan kepada firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila ditanya bagi kamu tafassahu fil majalis, kita disuruh longgarin di dalam sebuah majelis tempat dulu kita sedikit, kita kasih space, kita longgarkan. Wafsahu yafsahillahu lakum, maka berikanlah kelonggaran, nanti Allah akan berikan keluasan buat kamu. Itu bukan hal manis saja Pak. Ya, kita di kereta nih, itu di kereta bagus tuh etikanya tuh. Kalau kita di kereta KRL kan, khususnya KRL yang jalan Jabodetabek ya, buat lansia, buat wanita, bisa ngapain? Duduk. Kita yang masih muda, yang masih segar, berdiri. Walaupun kita ngapain? Duluan. Ustaz saya duluan masuknya nih. Ada ibu-ibu udah tua, bawa bocah lagi nangis, lagi berdiri aja. Nah itu dalam hadis diajarkan. Kalau memang ada orang yang lebih tua, yang lebih utama untuk duduk, kita berdiri. Jangan kita egois, mentang-mentang kita duluan, masih muda, pakai topi digini biar berapa tidur. Ini salah satu etika akhlak yang Nabi contohkan. Nabi ngomongnya di majlis. Ya, kalau di zaman sekarang kita kias ya seperti di mana? Di kereta. Maka peraturan yang dibuat oleh KRL itu sesuai dengan hadis kan. Nah ini salah satunya. Kecuali kalau memang yang datang naik kereta anak muda semua, udah kita duduk aja. Emang apa? Emang kita duluan yang masuk, disitulah yang lebih utama. Ya. Pada hari ini jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang kedua, dulu ketika kita belajar mungkin di sekolah, itu kadang-kadang guru kita, guru lekar ngomong, kalau si pulang duduknya di situ, udah di situ aja, jangan ngapain, jangan pindah-pindah. Kenapa? Mansabatan nabata, orang yang tetap akan tumbuh Pak. Bahkan ini omongan pepatah ini menjadi salah satu pelajaran buat kita. Kadang-kadang orang ngaji di mana?
Ngaji pengen apa tuh? Pengen pindah-pindah, mogok pengen pindah. Monoko anu, promo nggak bisa apa-apa. Masalah orang yang tetap istiqomah itulah yang akan tumbuh. Kalau kita ngaji serius, kita pahami, kita telaah kembali setelah kita sudah mendapatkan pelajaran, insya Allah bisa. Ya, zaman dulu tuh sebagai bahan apa tuh? Ya beromongan manusia mondok kesono kesini baca mukasan nggak bisa. Sedangkan orang yang tetap aja tuh nggak mana dia istiqomah itu, datang subuh, datang isya, dia baca, dia ngaji, lama-lama tumbuh. Ini menandakan apa? Orang yang memang istiqomah, Allah akan berikan sebuah keistimewaan. Bahkan kalau kita misalnya duduk Pak, ya orang dulu mengatakan kalau di sekolah udah jangan kemana-mana, kalau tempatnya di situ aja tuh, ntar biar malaikat kasih ilmu biar dapat, biar tukar ya. Padahal mereka sebagai gurunya biar apa? Agak lupa kalau diputar-putar bocah dulu, kan pada lupa dulu bocah balik kemana ya, pindah ke depan, pindah ke belakang, pindah ke samping. Tapi emang ada manfaatnya. Ya, jadi kita kalau memang dulunya di situ mau ngaji kan, khususnya ngaji lah. Di situ Allah akan berikan apa? Berikan ilmu. Ya, apalagi kalau misalnya dulu tuh para guru-guru besar, para orang alim, kalau emang dia baca tukang baca kitab, baca hadis, baca fikih, baca tafsir itu paling berani duduk di situ. Emang tempat siapa tuh? Qari yang baca di situ. Nah, di situlah Allah akan berikan sebuah ilmu buat orang yang memang berada di situ. Nah, kebetulan kita kalau duduk nih, kalau emang posisi kita duduk di situ, ya udah Pak, duduk di situ. Kecuali sholat. Kalau sholat kita berlomba-lomba nih, berlomba-lomba cari shop yang paling depan. Itu mah nggak ustaz, nggak orang biasa, siapapun berhak untuk duduk di mana? Shop yang paling depan. Dengan catatan datangnya lebih dulu, jangan datang ke belakang mau ngambil shop yang paling depan. Biasa sholat Jumat di depan tuh. Ya. Dan kita yang datang duluan harus tahu apa? Tahu diri. Kita kadang-kadang datang duluan di agak mau di depan. Mau di mana? Di belakang. Kita orang nimbat aja. Kita yang marah. Makanya kalau kita datang lebih dulu mengharap pahalanya lebih besar, duduknya paling depan. Tempat ustaz sudah jadi masalah. Kalau sholat Jumat di masjid, sholat jamaah dulu, dilihat kita paling depan. Itulah sholat yang memang lebih utama menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini penting buat kita, sebagaimana tadi pepatah mengatakan, nabatan, orang yang tetap itu insya Allah akan tumbuh. Jadi disinilah perlu yang namanya istiqomah. Istiqomah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik dari 1000 karamah. Emang perbuatan baik yang kita istiqomahkan itu perbuatan yang berat Pak. Sholat subuh kita berjamaah, kira-kira kuat berapa bulan? Bisa istiqomah kayak gitu dulu. Ya terus saja kita sholat berjamaah, terus saja sholat subuh. Makanya orang kalau dia bisa 40 waktu Pak, melakukan sholat secara berjamaah, itu akan terbiasa. Sampai orang ketika umrah ataupun haji, biasanya haji yang waktunya ada lamaan, dia ngambilnya namanya sholat arba'in. Sholat arba'in itu apa? 40 waktu. Jadi sampai di kota Madinah itu mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah sholatnya berjamaah selama 40 waktu. Insya Allah Allah akan berikan sebuah hidayah kepada orang tersebut. Pasti akan berasa bergerak pada dirinya. Kalau kita cuma sholat 1 minggu doang berjamaah, ya bisa tidak, siang lagi aja, udah malas lagi aja. Sehingga ada salah satu poin pentingnya, kalau Allah ingin memberikan istiqomah dalam diri kita, usahakan yang kita lakukan sampai berapa? 40 kali baca surah Yasin, ya. Kalau punya hajat baca berapa kali? 40 kali dan seterusnya. Nah, jadi ketika ibadah itu demikian. Ramadan itu 30 hari Pak. Ramadan cuma 30 hari. Makanya orang ketika melakukan Ramadan rajin,
sedekahnya rajin, ya kemas kita rajin. Habis Ramadan kembali ke settingan pabrik, ya balik lagi dia. Cuma sholatnya doang, rajinnya di mana? Di Ramadan. Kenapa? Ramadan cuma 30 hari. 30 hari itu belum bisa untuk menerpa jiwa kita. Minimal berapa? Kalau orang udah 40 hari itu pasti akan terkesan pada diri kita, Pak. Ya, sholat duha coba di 40 hari pasti akan ada perubahan dalam hidup kita. Tahajud 40 malam kita lakukan pasti akan berubah dalam hidup kita. Sholat subuh berjamaah, kalau tahajud kita berat, kalau duha mungkin banyak kita aktivitas di luar sana. Jamaah dan sholat subuh 40 waktu subuh 40 hari pasti akan apa? Ada perubahan dalam diri kita. Kenapa? Orang yang istiqomah Allah akan berikan ketetapan dalam dirinya. Ya, jangan kita baru seminggu doa, baru seminggu doa apa? Udah putus asa, baru seminggu. Coba 40 hari kita doa apa itu? Pasti akan ada perubahan. 40 istiqomah menjalankan secara kita khusyuk, insya Allah Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang memang di luar akal kita. Secara logika mungkin tidak bisa, tapi Allah innama arada idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pasti Allah akan berikan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yarqaha aw yulqiha muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian makan suatu makanan fala yamsah yadahu, jangan tangan kita usap hatta yalqaha, sampai kita jilat, atau yulqiha, atau menjilat orang lain. Ya, ini salah satu adab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau makan enggak buru-buru dia diusap, enggak buru-buru dicuci tangannya, tapi dia dulu dijilatin dulu ya. Dia jilat sendiri atau dijilatin sama siapa? Orang lain. Emang ada masalah? Bisa jadi. Bisa jadi. Tidak bisa dikatakan. Wajah yang sah yadahu bil-mindil. Jangan kamu usap itu dengan selampe. Kalau sekarang pakai apa tuh? Pakai tisu. Hatta yalaqqa asabi'ahu, sampai dia jilatkan jari-jarinya. Fa inna la yadri bi ayyi ta'amin al-barakah. Dia nggak tahu dari makanan itu mana yang mengandung keberkahan. Makanya Nabi itu kalau makan benar-benar diapain? Dijilatin. Gitu. Ini sekarang kita udah mulai bergeser ke hal demikian, Pak. Ya, ya. Susah kan kita makan pakai apa? Ya saya tahu. Pokoknya makan sunnah Nabi pakai apa? Pakai tangan. Bahkan ada salah satu pepatah hadis Nabi mengatakan khairul ta'am maka surat bil ayat, sebaik-baik makanan adalah yang banyak tangannya. Itu pakai apa? Pakai nampan. Ini pakai nampan, makanan apa-apa gitu. Tapi lihat juga makanan kalau kita makan nampan, jangan bagi orang terlalu udah ada mulai dari kotak-kotak itu. Oh ini sekian gitu. Kalau di rumah mertua saya itu kalau ada haul, ngadain selamatan, ya itu masih tradisi kayak gitu tuh. Nggak ada makanan dia itu. Pakai biasa nggak ada makan apa-apa. Kenapa? Di situ ada memiliki nilai keberkahan. Udah mulai bergeser kan makanan-makanan model kayak gitu. Kenapa? Ribet satu. Dua, karena orang yang nggak biasa makan malam, akhirnya mubazir. Kalau dibiasain kita pasti diapain? Dibuang-buang, itu alasan-alasan tertentu. Nah, tapi kata Nabi, kalau memang kita memiliki ingin menimbulkan keberkahan dalam makanan, tadi makanan di mana? Nampan. Itu bisa sekali dua kali acara maulid. Boleh tiga orang, 4 orang. Iya 3 orang, 4 orang. Kenapa? Di situ ada mereka. Yang pertama kita jelasin, yang kedua orang lain disuruh jelasin. Siapa yang jelasin itu? Gazau jatim, bisa jadi itu istri,
wajariyatin ataupun budak pada zaman dahulu, wawaladin ataupun anak, wakhadimin ataupun pembantu. Wadasar makana firmanahum katilmis, begitu juga dengan maknanya seperti murid yang takilu barokatahu, yang meyakini ada keberkahan mungkin bekas siapa? Bekas gurunya. Maka dulu ketika di pondok kadang-kadang guru itu saya nggak tahu apa sengaja apa emang nggak dihabisin itu makanan ataupun ini manusia itu ya itu sampai berubah. Kenapa? Wah, berkah di bekas guru nih. Orang dulu yakin benar berkah Pak. Orang sekarang yakin ada kurang nih. Iya, bekas guru boleh enggak berkah. Lagi pilot nih gitu. Sama halnya kalau bayi Pak, namanya tahnik. Ya, jadi kalau kita punya bayi baru lahir itu ditahnik. Nah, itu korban, khususnya korban jual. Itu kita anggap orang yang mulia, orang yang memang soleh kita anggap. Kemudian kita kasih korban satu kemajuan. Amal ini dia dimut-mut, habis dipapah dikasih mana? Wah, baik. Nah itu tahnik. Nabi itu begitu. Ada bocah baru lahir yang minta ya Rasulullah tahnik anak saya. Itu ditahnik kayak gitu. Orang-orang kalau kayak gitu kan enggak. Ya. Nabi itu tidak yakin. Iya, Nabi yakin. Semua sama ya. Al-ulama warasatul anbiya gitu. Cuma kita lihat ulama kayak mana sih gitu. Kalau ulama-ulama yang kosong jadi masalah, maka kadang-kadang jadi ulama yang soleh Pak. Ulama-ulama yang bagus. Nanti dalam pasal sholawat itu ada di pembahasan. Terkadang ada orang meminta sesuatu kepada orang lain, kalau tujuannya untuk urusan agama itu diperbolehkan. Tapi kalau tujuannya untuk urusan dunia, untuk kepentingan diri sendiri, itu yang tidak boleh Pak. Misalnya sekarang kita lihatlah yang sangat viral itu di media sosial musbah antara rumah dengan pondoknya itu bagusan mana? Pondoknya itu baru ulama yang soleh kayak gitu. Orang zaman sekarang tidak bikin proposal, minta bantuan, tujuannya untuk lembaga pendidikan, untuk bocah ngaji, untuk orang-orang yang pada mau mengaji, tapi yang pertama kali direnov itu rumahnya. Makanya rumahnya lebih bagus daripada majlisnya. Jadi orang-orang yang soleh yang tadi kalau dia minta dana, dia minta sumbangan, itu benar apa enggak sumbangan buat siapa? Buat lembaga pendidikan atau enggak? Dia tanya Pak rumahnya. Kalau rumahnya justru lebih bagus dibandingkan majlisnya, berarti duitnya buat rumah. Berarti itu sudah buat biasa 3 lantai rumahnya biasa aja. Ya, bahkan dia kemana-mana dengan pakaian sederhana, tidak menampilkan sesuatu kelebihan. Nah itu mungkin di zaman sekarang. Gitu. Nah maka oleh karena itu tadi kembali ya kalau Nabi mah kita yakin Ustaz. Ulama juga sama dengan ulama yang kita anggap bahwasanya dia punya kesalahan yang memang ya tidak samalah dengan ustaz-ustaz yang ada. Yang kita nilai seperti itu Pak. Nah, itu. Jadi di zaman dulu itu memang kayak gitu. Bahkan bukan di zaman dulu kita diajukan untuk tahnik. Punya bocah baru lahir, kita punya korban, kita kasih tuh ke kiai ulama kita habis papa diapain? Ditaruh ke mulut anak kita. Tujuan apa? Ada nilai keberkahan. Sama tadi kadang-kadang habis makan guru, habis beli guru itu kalau di pondok berebut itu Pak, berebut itu. Ini yang ambil banyak. Orang zaman sekarang udah kagak mau ya. Berkah dari mana sih Ustaz? Berkah dari mana sih? Orang dulu masih apa? Masih percaya dengan adanya keberkahan. Kalau keyakinannya ya alhamdulillah hidupnya jadi apa? Jadi berkah. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara makan. Yang kedua yang ada hadisnya Pak. Ini tidak ada hadisnya, tapi bagus untuk kita lakukan. Kalau kita makan di mana-mana, apalagi makan pakai apa tuh? Pakai nampan, kan rame itu. Habis makan di tangan jangan ditaruh di mana? Taruh di air pumpukan. Kalau tangan kita ditaruh di air pumpukan jadi kotor semua. Pertama apa ya? Besok kita apa? Ke situ. Itu memang nggak ada hadisnya. Cuma kita itu bagus untuk kita lakukan. Karena kita lihat orang makan langsung fokus di situ. Kalau memang buat air itu khusus buat dia sih jadi masalah. Kalau air itu buat apa? Buat rame dong.
etika kita mengajarkan kayak gitu tuh. Ya, kita makan rame-rame, ambilannya bisu atau berapa tuh? Apa tuh biasanya? Lap. Kita di situ kita ini dulu bersihin, baru di situ kita cuci. Nah itu etika yang bagus. Jadi kan orang nanti kalau mau masukin air lagi masih bisa, gitu. Nah, itu walaupun gak ada hadisnya, tapi menjadi apa? Jadi akhlak yang baik untuk kita lakukan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya hadis yang ketiga ini kalau kita makan jangan buru-buru untuk kita telan, disuruh untuk dilanjutkan. Ya, agak sedikit malu saya memang. Ya, setidaknya 2 atau 3 ngikutin sunnah Nabi. Kita kondangan kita, nggak mungkin kan kondangan pakai apa? Nggak mungkin pakai tangan Pak. Kita kondangan pasti pakai sendok. Tapi biar ngikutin sunnah Nabi setidaknya, apakah itu apa itu namanya kerupuk atau nggak mungkin pakai sendok? Pakai apa? Mungkin 2 atau 3. Yang penting ikutin sunnah Nabi. Nah disitulah mungkin dari segi kedokteran ada hikmahnya Pak. Apa hikmahnya? Bisa jadi yang kita jilat itu sesuatu yang memang bisa menetralisir apabila makan itu ada racunnya. Mungkin dari jari kita, dari tangan kita, itulah yang memang Nabi sudah katakan. Gak mungkin Nabi mau kayak gini gak ada hikmahnya. Cuman barangkali kita yang gak tahu hikmahnya itu apa. Tapi yang jelas apapun yang Nabi contohkan itu menjadi sur untuk menjadi apa? Uswah dan qudwah buat kita sebagai umatnya. Jadi jangan buru-buru apa ya? Dielak. Cuma kadang-kadang kalau kita kondangan bukan buru-buru dielak. Jadi kita ditungguin sama ngecek. Atau ngecek kadang-kadang orang makan kotor itu kita kalau tahu baru ya ambil baru mau ikut sunnah Nabi gitu kan? Iya. Yang ketiga dalam hadis berikutnya nanti kita memang dianjurkan untuk makan minum dalam kondisi duduk. Cuman dalam satu kondisi Nabi itu pernah minum air zam-zam dalam kondisi berdiri Pak. Tapi pernah minum air zam-zam dalam kondisi berdiri. Artinya apa? Kita minum dalam kondisi duduk dan berdiri itu sunnah Nabi. Yang paling terpenting sebelum kita minum baca Bismillah. Habis itu Alhamdulillah. Minum lagi Bismillah. Habis itu Alhamdulillah. Mau posisi duduk mau diri itu sama aja, sama-sama sunnah Nabi. Yang kan ngikutin sunnah belum gitu atau ya habis puasa apalagi aus 1 kali nafas. Kita dianjurkan mau itu minuman berapa liter pun kita dianjurkan untuk 3 kali. Ucapkan Bismillah diakhiri dengan Alhamdulillah. Itu baru ikutin sunnah Nabi. Kita makan, kita minum, diundang di aula, di auditorium, ataupun kita diundang di gedung Pak. Kebetulan memang porsinya pas-pasan. Jadi kita gimana makannya? Gak makan dalam kondisi berdiri, gak apa? Minum dalam kondisi berdiri, gak lama. Kenapa? Dalam kondisi itu. Ya, sama halnya kita kencing. Nabi itu nyontohin kencing berdiri apa apa? Jongkok kan kenapa masih disiapin buat berdiri ya? Kalau di mall, di pasar, disiapin buat berdiri itu jadi masalah. Kenapa? Bukan tempat ibadah. Ini kadang-kadang masjid disiapin buat apa? Buat berdiri. Karena sunnah Nabi. Sunnah juga Pak. Nabi pernah kencing dalam kondisi berdiri. Nabi juga sama. Nabi pernah kencing dalam kondisi jongkok. Ada seorang ustaz yang ada marku Pak, terlalu tekstual pada hadis. Nabi itu nggak pernah kencing dalam posisi berdiri. Nabi itu kencing dalam posisi duduk. Itu udah diajarin masjid Pak. Masjid itu kan masjidnya pada apa? Pada berdiri. Besoknya dibongkar pada berdiri. Saya bilang nggak harus dibongkar. Emang hadisnya kuat. Nabi boleh kencing dalam kondisi berdiri. Nabi juga pernah kencing dalam kondisi jongkok. Cuma kalau ditanya mana lebih utama ya tentunya jongkok. Makan berdiri, makan duduk, mana yang lebih utama? Duduk. Tapi sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi itu tadi Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Kencing dalam kondisi berdiri, dalam kondisi jongkok sama-sama sunnah Nabi. Bahkan kalau kita kencing kali istibroh, nah itu yang kali sunnah Nabi. Istibroh itu apa? Leher.
diurut dikit, yang banyak urutnya bang. Diurut dikit, biar bisa. Karena kata Nabi nanti di alam kubur dosa yang paling banyak manusia disiksa gara-gara kencing. Tanazzahu anil baul. Kita disuruh untuk membersihkan dari sisa kencing kita. Salah satunya apa? Istibrak. Dari kayak gitu. Ya itu supaya apa? Supaya benar-benar kita diri. Habis itu kita cuci dan itu kan sunnah Nabi. Posisinya mau berdiri, mau jongkok, sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Tinggal kita perempatannya. Ya kalau kita pakai celana, pakai baju susah kalau kita nongkrong gitu. Kalau kita pakai kain kan enak gitu. Iya kan? Di rumah kita bisa dalam kondisi nongkrong. Coba kalau kita kemana-mana, udah gitu disiapin apa tuh? WC dalam kondisi berdiri. Bukan hanya di mall, di masjid pak, begitu disiapin. Ya. Di Mekah, di hotel ya. Di Mekah, di Madinah sama disiapin untuk berdiri. Artinya apa? Itu pun tidak menyalahi daripada sunnah Rasulullah SAW. Belakangan ini kan orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip baru belajar hijrah itu nyala-nyalain pak. Apa yang nyalain? Pokoknya celana harus di atas kaki, gitu kan? Minum harus kondisi duduk, kencing harus kondisi nongkrong. Padahal ada hadis lagi yang menceritakan semua itu sama sunnah Nabi. Ya, tidak menyalahi daripada adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cuma nanti berbicaranya mana doang pak yang lebih utama, mana yang abdul. Gimana nih? Musim itu benar tuh sunnah Nabi itu. Bagian kita dia apa ya? Dilepas pak. Maka dulu tuh kalau zaman preman biasanya dadanya diambil. Nah itu sunnah Nabi itu. Kita kalau pakai baju kayak gitu. Cuma kalau misalnya kita pakai dalaman, kan enak banget. Iya, ini kita ada. Itu begitu sunnah Nabi. Yang kita tidak boleh adalah kalau kita pakai celana, kita pakai baju, kita pakai kaos pusat kita, nah itu baru kan sunnah Nabi itu. Iya. Abdulnya memang begitu, kita punya kalau ada tanya terbuka saja. Terus Nabi mengajarkan demikian, gitu. Tapi tidak menjadi alasan bahwa saja ketika kita tutup kerahnya, yang penting kita menutup aurat itu juga sama menjalankan syariat. Boleh tuh yang namanya sholat pakai batik, boleh. Harus pakai apa? Pakai gamis. Gamis itu sunnah Nabi. Masa sholat pakai batik? Gitu kan, sehingga Abu Jahal, Abu Lahab pakai apa? Pakai gamis. Iya, Abu Jahal pakai gamis, orang sholat pakai batik diomel-omelin. Ya kalau sholat banyak yang sholat pakai batik dia apa itu? Diomel-omelin. Yang penting apa? Nutup aurat. Mau pakai batik ya, mau pakai baju koko ya. Yang penting ada abdulnya. Apa boleh pakai warna putih kalau sholat Jumat? Itu abdulnya. Itu juga ulama masuk minimalisir, yang penting ada warna putihnya pak. Baju kita nih lagi sholat Jumat, baju kita nggak warna putih, kainnya kayak warna putih. Kain kita nggak warna putih, pencinya kayak warna putih. Penci kita nggak warna putih, sorbannya kayak warna putih. Yang penting ada warna putih di hari Jumat. Ya syukur-syukur semuanya, pencinya putih, bajunya putih, kainnya putih, itu lebih afdol. Tapi ketika orang itu misalnya cuma pakai baju biasa, kemudian pencinya putih, itu juga udah sunnah Nabi. Jadi kadang-kadang orang ini belakangan ya tadi musim-musim yang sholat Jumat aja pakai ganti dikomentari, orang yang sholat pakai celana diomel. Yang tentu sholat mau itu ya jangan udah sholat cuma tadi kasih tahu waktunya kalau sholat pakai warna tidak seterusnya. Dan itu namanya akhlak Rasulullah SAW. Nggak harus pakai gamis. Ya, mana pakai gamis kita ke pasar pakai gamis salah juga. Ya di zaman Nabi pasar itu kayak kita banyak apa aja. Ya banyak segala air, banyak segala gold. Dan soalnya mau pasar, siapa bersih. Ya gamis boleh pakai juga bersih aja. Coba sekarang kita pasar tani pakai gamis. Wah,
Dan gamis itu tidak menjadi salah satu yang sangat dianjurkan dalam kita berpakaian, karena itu adalah tradisi orang Arab. Saya bilang tadi Abu Jahal, Abu Lahab aja kita pakai apa? Pakai gamis. Dan itu hanya sekedar pakaian. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis mengenai akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis tadi menceritakan bahwasanya kita kalau ada 3 orang jangan suka untuk berbisik. Kenapa? Ada orang yang merasa tersinggung. Yang kedua, kalau kita duduk, usahakan kita berikan posisi kalau memang orang itu ada yang dimuliakan. Kita geser, ya itu perintah dari agama kita. Kecuali sholat Jumat, mau siapapun yang datang, kalau kita udah datang di awal, udah duduk di situ. Sholat jamaah, wah ada orang duluan, silakan, nah itu apa boleh. Kita sholat Jumat nih, ya. Kemudian di sini ada soft kosong satu. Kita sholat di sini. Itu ada salah satu kaidah usul fiqh mengatakan al-iza bil qurbi makruh. Mempersilahkan orang melakukan ibadah itu hukumnya makruh. Jadi kalau memang kita tahu sholat kita di mana, ada yang longgar di depan kita, jangan persilakan orang lain untuk maju. Udah kita dapat maju. Tuh kita maju. Kenapa? Mempersilahkan hukumnya makruh. Sama sholat. Sholat ini kalau memang di musola atau di masjid ada imam rawatibnya, itu lebih utama Pak sholat. Dibandingkan siapa? Dibandingkan orang lain. Gitu. Ya, ada imam rawatib, silakan, gak usah. Imam rawatib memang lebih berhak untuk menjadi imam sholat. Sekalipun ada orang yang lebih apa? Lebih ilmunya mungkin lebih banyak, lebih alim. Tapi di situ akhlaknya adalah imam rawatib lebih utama. Jangan mohon maaf, kita yang merasa misalnya merasa pintar, merasa paling alim, datang ke suatu tempat langsung maju jadi imam, itu tidak mencerminkan akhlak Nabi. Bisa jadi di masjid itu memang sudah ditentukan petugas yang namanya imam rawatib, simpulan itu memang tugas dia. Di belakangan nih orang-orang di sana itu begitu Pak. Boleh melihat ke masjid nganggur, ya imam belum ada, udah maju. Kalau kita saling ketahuannya, lu aja. Ya demi apa tuh? Ya menjawab. Padahal kalau memang kita imam rawatib, ya dia dipersilakan untuk menjadi imam. Nah itu salah satunya kita ketika berada dalam suatu tempat bisa untuk menjunjung tinggi yang namanya adab dan akhlak. Dan hadis yang ketiga tadi menjelaskan mengenai tentang makanan. Ya sebisa mungkin dalam perbuatan yang kita lakukan itu mengikuti sunnah Nabi. Dan saya yakin pasti akan ada hikmah di balik itu. Kenapa harus kita dilatih? Ya, kenapa kita makan itu memang benar-benar harus rame-rame. Di situ ada hikmah-hikmah tersendiri. Mungkin di saat ini kita hanya bisa untuk mengukur. Salah satunya adalah di tangan kita bisa jadi ada sesuatu yang memang tidak didapati dari sendok. Kita nggak bisa dapati dari garpu. Memang harus menggunakan kulit dan tangan kita. Disitulah mudah-mudahan bisa menjadi salah satu penawar apabila dalam makan itu memakai sebuah racun.